أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan saya Al-Faqir Ilallah Sultan Mujahidin dalam kajian tafsir Suratul Baqarah ayat 83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Ayat ini menjelaskan tentang beberapa pelanggaran janji yang dilakukan oleh orang Yahudi, seperti mana yang telah dijelaskan bahwa salah satu kebiasaan mereka adalah melanggar janji. Terjemahan bebasnya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari Bani Israel. Janji setia itu ada beberapa. Yang pertama, agar kamu senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini janji setia mereka, untuk senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai sesembahan atau sebagai Tuhan yang disembah. Janji yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini adalah dan berbuat baik, ya, atau berbakti kepada orang tua, ibu dan ayah. Demikian juga berbuat baik kepada kaum kerabat, ya, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain. Ini beberapa janji yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka sepakati. Demikian juga mendirikan salat dan menunaikan zakat. Sampai hari ini, kewajiban-kewajiban yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam ayat ini, seperti yang telah disebutkan dalam kitab At-Taurat, masih menjadi kewajiban pada mereka, orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka melanggarnya dan tidak mengindahkan apa yang menjadi janji yang telah disepakati oleh mereka. Kemudian kamu tidak mematuhi atau memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu. Jadi hanya sebagian kecil dari mereka saja yang mematuhi dan menunaikan janji-janji tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada beberapa atau sebagian orang-orang Yahudi yang masih berpegang teguh pada kitab mereka. Akan tetapi apabila kita bandingkan dengan seluruh komunitas orang Yahudi, maka sangat sedikit. Ya, mungkin hanya beberapa persen saja dari mereka yang masih berpegang teguh atau masih menjadikan Taurat sebagai kitab suci mereka. Walaupun mereka tetap dianggap sebagai orang-orang kafir karena tidak beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Namun yang lain pada umumnya berpaling dari janji tersebut. Itulah terjemahan bebas atau itulah bacaan ayat ke-83 dan terjemahan bebasnya.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan kitab At-Tafsirul Munir karangan Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi shalihin fid dharain Allahumma amin. Bagi para sahabat yang ingin menyimak langsung dari kitab Arabnya, ya, silahkan para sahabat membuka halaman 227, juz yang pertama atau jilid pertama. Kita langsung masuk dalam pembahasan an-munasabah atau korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Qala radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi shalihin fid dharain Allahumma amin. Tanawwa' al-uslubul qur'ani fi mu'alajati masawil yahudi wa qabaihihim wa tarwidihim wa naqlihim ila halin afdala min halihim fil madi wal hadir. Fa fil ayati as-sabiqati a'adda Allahu an-ni'ama allati an'ama biha ala bani Israil. عدد الله النعم التي أنعم بها على بني إسرائيل كتفضيلهم على العالمين وإنجائهم من الغرق وإنزال المن والسلوى عليهم ثم ما يحدث إثر كل نعمة من مخالفة فعقوبة فتوبة. Kaitan atau korelasi antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya, di dalam Al-Quran terdapat beberapa uslub atau gaya Al-Quran dalam menggunakan metode untuk mengulas atau membongkar berbagai kejahatan dan keburukan orang-orang Yahudi. Ada beberapa cara yang Allah Subhanahu wa taala gunakan untuk membongkar dan untuk mendedahkan keburukan-keburukan dan kejahatan-kejahatan orang-orang Yahudi. Tujuan dari ini semua adalah untuk merubah atau mengubah sikap mereka kepada yang lebih baik dibandingkan apa yang telah terjadi di masa silam. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala merubah uslub atau cara penyampaian atau cara mengajak, demikian juga cara mengingatkan mereka tentang hukuman-hukuman yang akan terjadi kepada mereka apabila mereka tidak berpegang teguh kepada ajaran Taurat. Dan di antara ajaran Taurat adalah beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan juga kepada Al-Quran. Sebenarnya perintah untuk beriman kepada baginda Rasulullah SAW, demikian juga menerima Al-Quran sebagai kitab, itu merupakan bagian dari perintah dan perjanjian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka sepakati dalam kitab Taurat. Jadi ketika kita ajak untuk masuk ke dalam Islam dan menerima baginda Rasulullah SAW sebagai nabi dan rasul, demikian juga Al-Quran sebagai kitab mereka, sebenarnya itu bukanlah merupakan ajakan yang baru. Akan tetapi pada hakikatnya kita mengajak mereka untuk mengamalkan kitab mereka sendiri seperti yang mereka telah sepakati bersama Allah Subhanahu wa taala, seperti yang termaktub dalam kitab Taurat. Jadi mengajak mereka bukan berarti mengajak mereka keluar dari agama mereka, tidak. Akan tetapi mengajak mereka untuk mengamalkan isi kandungan kitab mereka sendiri. Karena dalam kitab mereka sendiri Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji kepada mereka untuk senantiasa
mengikuti isi kandungan dari Al-Quran. Dan satu di antara isi kandungan dari Al-Quran yang berkaitan dengan perintah adalah perintah untuk beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan menerima Al-Quran sebagai kitab suci. Sebagai contoh, di dalam beberapa ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan berbagai nikmat yang dianugerahkan kepada Bani Israel. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala pernah mengangkat mereka berbanding atau dibandingkan kaum-kaum yang lainnya ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israil, dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin." Ayat inilah yang menjelaskan tentang salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada mereka, yaitu mengangkat derajat dan kemuliaan mereka dibandingkan kaum yang lain di masa itu, yaitu di masa Bani Israel yang mengikut kepada ajaran Nabi Musa. Bukan Bani Israel yang sekarang. Jangan kita salah artikan bahwa ayat ini mencakup dan juga menjelaskan bahwa Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu diangkat derajatnya melebihi derajat umat baginda Rasulullah SAW. Karena ayat tadi yang saya bacakan itu adalah ayat yang berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Wa ala nabiyina afdalut taslim wassalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari kematian disebabkan karena tenggelam di Laut Merah. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Musa yang diperintahkan untuk memukulkan tongkat beliau sehingga Laut Merah pada saat itu berubah menjadi daratan tempat mereka berjalan dan melarikan diri dari kejaran Firaun. Dan demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan juga telah menganugerahkan makanan yang begitu mewah. Al-manna was-salwa, manna merupakan minuman sejenis madu yang langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Demikian juga daging burung puyuh yang paling lezat dan nikmat yang telah kita jelaskan pada beberapa ayat yang lalu. Dan pada waktu yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan sifat pembangkang mereka yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat berulang-ulang kali. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan tentang akibat dari pelanggaran serta kedurhakaan mereka yang mereka akan terima baik di dunia demikian juga di akhirat nanti. Dalam beberapa ayat sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dan alhamdulillah kita pun telah membacanya. ثم تذكرهم هذه الآية بالعهد الذي أخذه الله على آبائهم بالعمل بما أمروا به من عبادات ومعاملات ثم إهمالهم له وتركهم اتباعه وهذا كله ليبين الله لرسوله انقطاع الأمل في إيمان اليهود المعاصرين له لأنهم يتوارثون عادة التطبع بقبائح أسلافهم فهي تمنعهم من الهدى والرشاد. Dan pada ayat yang telah dibacakan dan diterjemahkan tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa janji setia mereka yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi di masa lampau.
Mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenis ibadah yang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Demikian juga mereka diperintahkan untuk menjaga muamalah atau interaksi baik dengan sesama manusia. Dan juga mereka telah dilarang untuk melakukan apapun yang bercanggahan atau bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dan telah disepakati antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka enggan dan tidak mau untuk memenuhi janji tersebut dan juga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang karakter atau tabiat buruk mereka bertujuan untuk memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu berharap orang-orang Yahudi yang ada di zaman beliau itu masuk Islam, karena apa yang menjadi tabiat dan sifat-sifat mereka adalah sama dengan apa yang menjadi sifat dan tabiat nenek moyang mereka yang telah berulang kali melakukan pelanggaran kepada kitab mereka sendiri dan juga telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang nabi dan rasul. Dan keburukan serta tabiat-tabiat buruk itulah yang menjadi sebab terhalangnya cahaya hidayah dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini masuk ke dalam hati mereka. Selanjutnya at-tafsir wal bayan. Uzkur ayyuhan nabiyyu hina akhadna al-mitsaqa 'ala bani Israil annahum la ya'buduna illa Allah subhanahu wa la yusyrikuna bihi siwahu min malikin aw sanamin aw basharin bidu'ain aw ghairihi min anwa'il ibadat wa annahum yuhsinuna ila alwalidaini ihsanan kamilan bi ayyar'awhuma haqqa ar-ri'ayah wa ta'tifu alayhima wa yuti'uhuma fima la yukhalifu awamir Allah. Wa qad jaa'a fi at-taurati anna man yasubbu walidayhi yuqtal wa ay yuhsinu bil mali ila dhil qarabati wal aitami wal masakin bisababi dha'fihim wa ajzihim wa hajatihim wa ay yaqulu qawlan hasanan la ithma fihi wa la shar bil qawlil jamil wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ma khifdil jinah aw awil janah wa layyinil janib wa yu'addu salatahum adaan tamman li'anna as-salata tuslihu an-nufus wa tuhazzibu at-tabi'a wa tuhalliha bi anwa'il fada'il wa tamna'aha 'anil radha'il wa yu'tu az-zakata lil fuqara lima fiha min tahqiq at-takaful al-ijtima'i bainan nas wa is'adil fardi wal jama'ah wa isya'ati ar-rafah wal hana'a lil jami'. Kita masuk pada pembahasan atau ulasan tentang tafsir dari ayat ke-83 ini. Uzkur ayuhan nabi, ceritakan wahai nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ketika kami mengambil janji setia agar mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala kembali mengajak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah ini kepada para sahabat, demikian juga kepada orang-orang Yahudi, yang menjelaskan tentang beberapa janji yang telah disepakati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang Yahudi, akan tetapi mereka melanggarnya. Satu di antara kesepakatan janji itu adalah mereka berjanji untuk senantiasa mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan apapun dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa menuruti atau menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak menyembah berhala dan juga tidak menyembah antara sesama. Baik berkaitan dengan berdoa ataupun ibadah-ibadah yang lain. Maksudnya tidak meminta kepada sesama, akan tetapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan juga agar mereka senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan juga menjaga sebaik-baiknya ya, ibu dan ayah mereka, dan juga diperintahkan untuk menjaga hubungan dengan kerabat. Demikian juga mereka diperintahkan untuk ya, tidak melakukan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam kitab Taurat mereka. Dan mereka juga dilarang untuk mencela atau mencaci maki kedua orang tua. Yang mana di zaman mereka apabila seseorang mencaci atau mengolok-olok, menghina kedua orang tua atau salah satu di antara mereka, hukuman dalam agama mereka adalah hukuman bunuh. Luar biasa, memang berat syariat Nabi Musa alaihissalam. Dalam beberapa tafsir dijelaskan bahwa apabila baju mereka, pakaian mereka terkena najis mughallazah misalnya, maka cara membersihkannya adalah dengan cara memotong, dengan cara memotong. Ya, berbeda dengan syariat baginda Rasulullah SAW. Apabila tubuh kita atau baju kita terkena dengan najis mughallazah, maka sangat mudah untuk membersihkannya atau untuk mensucikannya, yaitu dengan cara membasuh 7 kali dan satu di antara 7 basuhan itu dicampur dengan tanah atau lumpur. Adapun mereka, yaitu orang-orang Yahudi, syariat mereka apabila baju mereka terkena najis besar atau najis mughallazah, maka tidak bisa disucikan, akan tetapi harus di-cut atau dipotong. Demikian juga apabila kulit mereka terkena najis mughallazah, maka cara membersihkannya bukan hanya dengan cara membasuhnya dengan air, akan tetapi harus dikerat. Dikerat itu maksudnya dikupas. Kalau dalam bahasa Melayunya dikopek. Ya, kena kopek, kulit dia kena kopek. Tak cukup setakat basuh-basuh guna air dan sabun je, kena kopek. Itulah beratnya syariat mereka. Dan satu di antara syariat yang sangat berat dalam ajaran mereka adalah setiap orang yang menghina dan mencaci maki ibu ataupun ayahnya, maka hukumannya adalah dibunuh. Selain itu mereka juga diperintahkan melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap ahli keluarga. Ya, menjaga hubungan mereka dengan ahli keluarga mereka. Demikian juga bersikap baik kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Ya, karena disebabkan kemiskinan mereka, demikian juga ketidakmampuan mereka dan juga kebutuhan mereka terhadap kasih sayang dan perhatian tersebut. Dan juga mereka diperintahkan untuk senantiasa bertutur kata atau berucap dengan ucapan yang baik, yang tidak mengandung dosa dan juga tidak mengandung kejahatan, ya, atau tidak mengandung kata-kata yang kotor, atau istilah dalam bahasa Melayu, ya, tidak berucap dengan ucapan yang lucah, yang kotor. Ya. Dengan menggunakan uslub komunikasi yang baik, yang mesra. Ya. Mesra itu maksudnya yang ramah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mesra itu maksudnya ramah. Dan juga mereka diarahkan untuk senantiasa mengajak dan membimbing orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan juga diperintahkan untuk senantiasa berlemah lembut dan bersifat tawadhu, tidak sombong dan tidak congkak. Mereka juga disuruh dan diperintahkan agar menunaikan sholat dengan sempurna, karena sholat ini akan mampu memberikan perubahan yang baik dalam jiwa mereka. Yang tentunya cara atau kaifiat sholat kita dengan sholat mereka sangat berbeda. Kalau kaifiat sholat mereka tidak ada sujud dan rukuknya, seperti yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Mohon maaf, tidak ada sujudnya ya, hanya ruku aja. Demikian juga mereka diperintahkan untuk mengamalkan nilai-nilai murni, ya, dan juga menjaga diri dari perilaku yang tidak baik atau buruk. Janji setia ini juga adalah merupakan janji setia yang diberlakukan bukan hanya kepada pengikut-pengikut Nabi Musa di masa lampau, akan tetapi juga janji ini berlaku kepada orang-orang Yahudi yang ada di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan seterusnya, mereka juga diambil janji untuk senantiasa membayar zakat kepada golongan-golongan yang memang telah ditentukan, dari di antaranya adalah fakir miskin. Dan juga mereka diperintahkan untuk menjadikan harta atau zakat ini sebagai bagian dari upaya untuk menjaga hubungan atau interaksi sosial mereka dengan manusia secara umum. Dan lebih dari itu, ya, dengan ibadah zakat ini diharapkan memberikan kedamaian, demikian juga menghilangkan kesenjangan sosial antara mereka. Itulah beberapa ulasan tentang janji yang telah mereka sepakati di dalam Taurat. Selanjutnya kata Sayyidi Wahb Az-Zuhaili radhiyallahu ta'ala an, walakinnal yahuda alladhina i'tadul qadar واستمروا في حب المادة أعرضوا قصدا وعمدا عن تنفيذ الأوامر الإلهية وعن العمل بالميثاق والخلف منهم معرض عن التوراة مثل السلف ما عدا نفرا قليلا منهم مثل عبد الله ابن سلام وأشباهه من المخلصين العقلاء المحافظين على الحق بقدر الطاقة لكن الوجود القلائل من الصالحين في الأمة لا يمنع عنها الأقائب إذا فشى فيها الفساد وعم البلاء كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Akan tetapi sayang sekali atau malang sekali orang-orang Yahudi yang sudah betah dan sudah terbiasa dengan budaya kezaliman dan terlalu gila kepada harta benda. Mereka berpaling tada dan sengaja enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan enggan memenuhi apa yang menjadi tuntutan perjanjian tersebut. Generasi zaman sekarang sama dengan generasi zaman dahulu. Kalau zaman dahulu melanggar peraturan dan berusaha untuk menghancurkan apa yang telah dirintis oleh Nabi Musa, maka apa yang terjadi terhadap orang-orang Yahudi saat ini pun serupa. Ya. Seperti fotostat lah. Ya, istilahnya seperti apa ya? Seperti fotokopinya, sama saja. Akan tetapi hanya beberapa orang saja dari mereka yang masih berpegang teguh kepada ajaran Taurat dan masuk Islam, di antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Salam. Sayyidina Abdullah bin Salam ini merupakan salah seorang sahabat yang pada awalnya beliau adalah pendeta Yahudi yang sangat memahami tentang kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ketika beliau melihat tanda-tanda kenabian yang ada pada diri baginda Rasulullah SAW, maka dengan sangat mudah beliau menerima dan masuk Islam tanpa perlu proses yang panjang. Dan beliau ini merupakan salah seorang di antara mereka yang mempunyai akal sehat dan juga mempunyai pemikiran yang terbuka dan positif dalam menilai sesuatu kebaikan. Ya. Beliau ini adalah salah seorang di antara orang Yahudi, demikian juga salah seorang pendeta orang Yahudi yang mempunyai akal yang terbuka. Ya, demikian juga pemikiran yang positif dan juga mempunyai akal sehat. Nah, kelompok kecil ini saja yang mempertahankan kebenaran sesuai dengan kemampuan mereka dan sesuai dengan usaha-usaha yang telah mereka rintis untuk mencari kebenaran tersebut. Namun, ya, kewujudan satu atau sekelompok kecil yang beramal soleh di antara suatu kaum tidak akan mampu menghalangi musibah dan bencana yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diakibatkan oleh keburukan dan maksiat yang dilakukan pada umumnya manusia yang ada di tempat itu.
Jadi apabila seseorang berada di suatu lingkungan yang mana lingkungan itu telah tenggelam dalam kesesatan, demikian juga melanggar peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kalau seandainya di tempat itu ada seorang yang soleh, orang yang masih tetap berpegang teguh kepada ajaran-ajaran kebenaran, apabila seorang soleh ini tidak mencegah dan tidak menasihati serta berusaha untuk mengajak mereka kembali kepada kebenaran, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab dan bala bencana, maka yang ditimpa bukan hanya orang-orang yang melanggar peraturan saja dan bermaksiat, akan tetapi musibah itu akan menimpa seluruh siapapun yang ada di tempat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul A'raf, dalam suratul Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian atau peliharalah diri kalian dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang apabila ditimpakan bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian, akan tetapi juga menimpa siapapun yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang paham tentang agama, ya, sebagai kewajiban mereka ya memberikan nasihat dan mengarahkan masyarakat untuk kembali kepada nilai-nilai kebenaran dan merubah masyarakat untuk jauh dari apa yang bisa mengundang malapetaka dan bencana di tempat itu. Seperti yang terjadi beberapa waktu di negara kita yang kita cintai. Di antaranya yang terjadi di Sigi, yang mana menurut cerita, wallahu alam betul apa enggak, tapi ya mungkin itu betul ya, wallahu alam. Ya, perjudian, minum-minuman keras, demikian juga prostitusi, demikian juga yang lain. Ya, itu merajalela sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan turunnya musibah itu bukan hanya menimpa orang-orang yang melakukan maksiat pada saat itu, akan tetapi juga menimpa orang-orang yang berada di tempat itu. Selanjutnya pada halaman 230 dari kitab At-Tafsirul Munir, di sini kita akan menjelaskan tentang beberapa pedoman hidup atau ajaran hikmah yang ada dalam ayat ini. Fiqhul hayati awil ahkam. Innal umura allati dzakkara Allahu biha bani Israil fi hadhihi al-ayah amrun biha ya umira biha jami'ul khalqi. Atau amara biha jami'al khalqi, boleh juga. Walidzalika khalaqahum. Wa hiya tukawwinu an-nizam ad-dini wal akhlaqi wal ijtima'i. وجاء في الترتيب في الآية بتقديم الأهم فالمهم. فقدم حق الله تعالى لأنه المنعم في الحقيقة على حق العباد. ثم ذكر الوالدين لحقهما في تربية الولد. ثم القرابة لأن فيهم صلة الرحم. ثم اليتامى لقصورهم. ثم المساكين لضعفهم ya, bukan lidha'fihim. Ada perbedaan makna atau arti apabila kita membaca dha'fun atau dhi'fun. Kalau dha'fun artinya sifat lemah, kalau dhi'fun artinya kelipatan, berlipat ganda. Wahia tashmalu ma yali. Awalan Ibadatullahi wahdahu la syarika lah, fahiya burhanul i'tiqadi as-sahih wa dalilul iman min jami'in nas. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Al-Anbiya. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Qala Ibnu Katsir, wa hadha huwa a'la al-khuluq وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمها وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. والمراد بقوله تعالى لا تعبدون إلا الله كما قال الزمخشري الطلب فهو خبر بمعنى الطلب وهو آكد. Perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel seperti yang dinyatakan dalam
ayat di atas atau ayat yang kita bacakan tadi sebenarnya juga merupakan salah satu arahan yang sifatnya menyeluruh kepada seluruh makhluk. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel yang ada pada ayat 83 dari suratul Baqarah ini juga diarahkan kepada seluruh manusia untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain pada surah yang sama, yaitu di awal-awal suratul Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sifatnya umum. Ya. Dan seolah-olah ayat yang ada dalam ayat perintah yang ada dalam ayat ini, walaupun kelihatannya sedang bercerita tentang konsep akidah yang ada dalam Taurat, akan tetapi sifatnya umum karena risalah tauhid para nabi dan rasul itu sama. Yang berbeda hanyalah syariat. Kalau risalah tauhidnya sama. Risalah tauhidnya adalah menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Oleh karena itu, makna dari ayat ini sifatnya umum, mencakup seluruh makhluk. Yang artinya seluruh makhluk diperintahkan untuk senantiasa mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menduakannya. Berdasarkan itulah mereka diciptakan. Ya, berdasarkan tujuan ibadah dan menyembah Allah inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata al-insa di dalam ayat ini ya, mencakup seluruh manusia. Walaupun yang disebut sebagian, akan tetapi mencakup seluruhnya. Li ifadatul umum. Yaitu agar senantiasa yaitu agar mereka membentuk pola hidup keagamaan yang baik. Demikian juga struktur moral dan sistem sosial yang adil. Berdasarkan ayat ini mereka pun juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan untuk membangun tatanan masyarakat yang baik, yang adil dan makmur, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran yang telah termaktub dalam kitab Taurat. Petunjuk atau arahan yang termaktub dalam ayat tersebut berurut mengikuti kepentingan dan keutamaan. Oleh karena itu tanggung jawab terhadap pencipta yaitu Allah Subhanahu wa taala disebutkan terlebih dahulu. Kewajiban kita kepada Allah didahulukan. Ya, taqdimul muhim fal aham. Taqdimul aham fal muhim ya. Istilah. Ya. Al aham fal muhim. Taqdimul ahammi fal muhim. Mendahulukan sesuatu yang prioritas, hukumnya prioritas. Menyembah Allah Subhanahu wa taala merupakan sesuatu yang paling prioritas, yang paling prinsip dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tartib atau penyusunan perintah dalam ayat ini dimulai dengan perintah yang lebih prinsip ya. Hukumnya lebih prinsip, sifatnya lebih prinsip. Ya, al-aham fal muhim. Ya, didahulukannya perintah untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barulah disebutkan tentang perintah untuk menunaikan hak-hak sesama makhluk. Ini menunjukkan bahwa perintah untuk senantiasa tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta menunaikan ibadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga merupakan perintah yang berada pada puncak kewajiban. Kemudian barulah disusuli atau diurutkan untuk menunaikan perintah-perintah yang sifatnya wajib. Di antaranya adalah untuk menunaikan tanggung jawab kepada ibu dan ayah, demikian juga mendidik anak, kemudian memberikan perhatian dan menunaikan tanggung jawab kepada kaum kerabat untuk senantiasa menjaga hubungan silaturahim, hubungan yang baik dan mesra atau akrab. Ya. Selanjutnya menjaga hak-hak anak yatim, ya, serta memberikan bantuan kepada fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan.
Secara terperinci di sini akan beliau sebutkan satu persatu seperti yang telah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah ibadatullahi wahdahu la syarikalah fahiya burhanul i'tiqadis sahihi wa dalilul imani min jami'in nas. Yang pertama adalah senantiasa mengabdikan diri mutlak hanya milik kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyekutukannya. Ia adalah bukti keyakinan i'tiqad atau akidah yang sahih dan merupakan dasar atau asas iman secara keseluruhan manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Nabi Muhammad kecuali atau melainkan kami wahyukan, kami perintahkan kepadanya, kami ajarkan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan maka sembahlah aku karena aku ini adalah Tuhanmu. Al-Anbiya ayat 25. Jadi ajaran tauhid dari seluruh nabi dan rasul yang jumlah nabi kalau nggak salah dalam satu riwayat 120.000 nabi ya kalau nggak salah. Nah, tauhidnya sama, yang berbeda adalah syariat. Dan perbedaan syariat ini disesuaikan dengan perubahan zaman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada setiap umat dengan membawa risalah, yaitu sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah taghut. Taghut yang dimaksud di sini adalah syaitan. Menurut pendapat Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, pengabdian yang sifatnya mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan tanggung jawab yang paling luhur, yang berada pada titik puncak yang paling tinggi dan paling agung. Menurut Zamakhsyari dalam tafsir beliau, Tafsirul Kasyaf, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya janganlah kamu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala yang ada pada suratul Baqarah ayat 83 ini adalah memberikan kabar dengan makna dan pengertian menuntut atau memerintah. Bentuknya khabar kan? Ya. Bentuknya kabar berita, akan tetapi tujuannya adalah perintah. Contoh wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Walaupun redaksinya kelihatannya berita, ya, akan tetapi makna dan pengertiannya perintah. Yang kedua, al-ihsanu ilal walidaini hada ya'ti ba'da haqqillahi ta'ala fa inna akada huquqil makhluqin wa awlahum bidzalika haqqul walidain wa lihada yuqrinu tabaraka wa ta'ala baina haqqihi bit tauhid wa haqqil walidain li'anna an-nash'ata al-ula min 'indillahi wan nash'ata الثانية هو التربية وهو التربية من جهة الوالدين ولهذا قرن تعالى الشكر لهما بشكره فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير سورة لقمان الآية 31 وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من سورة الإسراء الآية 18 والإحسان إلى الوالدين معاشرتهما بالمعروف والتواضع لهما وامتثال أمرهما والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما وصلة أهل ودهما وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أفضل
Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Wa ja'a fil hadits as-sahih anna rajulan qala ya Rasulullah man abarru? Qala ummaka. Qala thumma man? Qala ummaka. Ya. Qala thumma man? Qala ya abaka. Man abar? Qala ummuka. Ya. Qala thumma man? Qala ummuk. Ya. Qala thumma man? Qala ya abaka. Mohon maaf salah barisnya ya. Ya, sebab ini tidak berbaris. Anna rajulan qala ya Rasulullah man abar? Qala ummaka. Maf'ulun bih. Ya. Qala thumma man? Qala ummaka. Qala thumma man? Qala abaka. Thumma adnaka. Ya. Wal hikmatu fi birril walidaini wadihatun wa hiya al muamalatu bil misli wa muqabalatul ma'rufi bimithlihi wal wafa'u lil muhsin kama qala ta'ala hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan min suratir rahman. Fahuma bazala lil waladi wa huwa sagirun kulla inayatin wa atfin bi tarbiyatihi wal qiyami bi syu'unihi fayajibu 'ala al waladi mukafa'atuhuma 'ala san'ihima. Yang kedua adalah berbuat baik atau berbakti kepada ibu dan ayah. Tanggung jawab ini wajib ditunaikan oleh manusia setelah menunaikan ya, atau melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang paling mulia dan paling luhur, demikian juga paling utama sesama manusia adalah tanggung jawab dan berbuat baik kepada ibu dan ayah kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala meletakkan tanggung jawab tersebut seiring dengan tanggung jawab mentauhidkan atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi urutannya setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala baru berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ini sesuai dengan pembentukan manusia yang pertama adalah dimulai dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah tarbiyah atau pendidikan yang diberikan oleh ibu dan ayah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan atau menggandengkan kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban untuk berbuat baik dan juga berterima kasih kepada ibu dan ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 31, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu dan ayahmu dan hanya kepadakulah ya, kamu akan kembali. Wajib kita bersyukur dan berterima kasih kepada ibu dan ayah kita. Barang siapa yang belum mampu berterima kasih dan mensyukuri ya, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ya, dan di antara perintah bersyukur itu bukan hanya kepada Allah kan tetapi juga kepada manusia. Apabila mereka tidak mampu atau belum mampu bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah berjasa kepadanya, maka sehebat apapun dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya tidak akan sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kitab Sahih Muslim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, lam yashkurillaha man lam yashkurin nas. Seseorang tidak akan mungkin mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang sempurna kecuali apabila dia telah mampu untuk berterima kasih dan bersyukur kepada orang-orang yang telah berjasa kepadanya. Dan orang yang paling berjasa kepada kita adalah ibu dan ayah kita. Demikian juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan, mewajibkan, menetapkan agar supaya janganlah kamu menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga hendaklah berbuat baik dan berbakti kepada ibu dan ayah. Suratul Isra ayat 23.
Berbuat baik kepada kedua orang tua ialah dengan cara memberikan penkhidmatan atau pelayanan istilah kita yang baik kepada mereka dengan sopan, rendah diri, dan juga mematuhi perintah-perintah mereka, dan juga mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan juga mengeratkan kembali hubungan silaturahim kita dengan keluarga-keluarganya. Tapi tentunya kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada perintah kedua orang tua kita itu dengan batasan-batasan syariat. Ya, walaupun orang tua kita yang menyayangi kita dan kita pun sayang kepadanya, akan tetapi apabila dia mengajak kita atau memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya haram kita menuruti perintah tersebut. Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Diharamkan untuk taat kepada siapapun untuk melakukan maksiat dan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Pencipta. Dan diriwayatkan dari kitab Sahih Bukhari, demikian juga Imam Muslim melalui perawi Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Qala birrul walidain. Qultu thumma ay? Qala al-jihadu fi sabilillah. Sayyidina Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apakah amalan atau amal yang paling afdal, yang paling baik. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat di awal waktu, salat pada waktunya. Lalu beliau bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan berbuat baik kepada ibu dan ayah. Berbuat baik atau berbakti kepada ibu dan ayah merupakan kewajiban pertama yang wajib dilakukan oleh seorang hamba kepada sesama manusia, dan menyembah Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban mutlak yang wajib ditunaikan dan didahulukan sebelum menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai manusia kepada makhluk, sesama makhluk. Kemudian apa ya Rasulullah? Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kemudian ya jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam satu riwayat hadis yang lain, hadisnya juga sahih, diceritakan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man abar?" Qala ummaka. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada siapakah saya wajib untuk patuh dan tunduk? Kata beliau, ya kepada ibumu. Kemudian lalu beliau menjawab, ya kepada ibumu. Yang kedua kali kepada ibu. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Kemudian barulah kepada ayahmu. Kemudian diikuti dengan berbuat baik kepada kerabat-kerabat yang paling dekat, sehingga kerabat-kerabat yang paling jauh. Itulah susunan ya atau urutan kewajiban kita ya setelah menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling pertama yang wajib kita lakukan terkait dengan kewajiban kepada sesama makhluk adalah berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Demikian juga seterusnya kepada keluarga yang paling dekat dengan ibu dan ayah kita. Berbakti kepada ibu dan ayah kita ini adalah sesuatu yang manfaatnya sangat besar. Di antaranya sebagai sebab Allah Subhanahu wa taala akan mencurahkan ridha dan kasih sayangnya kepada kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada ridha ibu dan ayah kita, dan kemurkaan atau kemarahan Allah Subhanahu wa taala juga bergantung kepada ibu dan ayah kita. Di antara hikmah ketika seseorang dituntut untuk berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, maka hikmah itu sangat jelas. Ini merupakan sikap timbal balas dengan sesuatu yang serupa. Kebalasan baik, kebaikan baik, ya, dibalas dengan kebaikan, dan keburukan, ya, dibalas dengan keburukan.
apapun yang diberikan oleh kedua orang tua kita adalah sesuatu yang terbaik. Bahkan terkadang ibu kita, ayah kita banyak mengalah demi kebahagiaan, kenyamanan kita, keamanan kita. Mereka rela memasang badan. Mereka rela berlapar-laparan, capek, letih, ngantuk demi kenyamanan dan kebahagiaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang serupa? Ketika ibu kita telah berkorban, demikian juga ayah kita telah melakukan yang terbaik untuk diri kita, maka merupakan kewajiban pada kita untuk membalas kebaikan itu. Terutama ketika ibu dan ayah kita telah tua. Berikanlah apa yang kita miliki. Bahkan seorang lelaki atau laki-laki diwajibkan untuk mendahulukan ibu dan ayahnya dibandingkan istri dan anaknya. Seorang suami diwajibkan tunduk dan patuh kepada ibu dan ayahnya. Adapun seorang istri diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada suaminya lebih dibandingkan kepatuhannya kepada ibu dan ayahnya, tentunya setelah menikah. Tapi terkadang akhir zaman ini banyak orang yang tidak paham. Mereka menyangka bahwa ketundukan kepada ibu dan ayah itu lebih wajib dibandingkan ketundukan kepada suami. Nah, ini pemahaman yang sangat salah. Ya, urutannya seperti ini. Seorang suami wajib tunduk pada ibu dan ayah kandungnya, memberikan yang terbaik untuk mereka. Dan seorang istri diharamkan untuk komplain, untuk protes, karena itu merupakan kewajiban suami. Ya. Dan ketika istri mendukung atau menyokong suaminya berbuat baik kepada ibu dan ayahnya, berarti ya, dia pun sudah dianggap sebagai istri yang berbakti kepada suaminya karena menolong suaminya untuk melakukan kewajiban-kewajibannya kepada ibu dan ayahnya. Ya, adapun istri diwajibkan untuk tunduk dan patuh kepada suaminya melebihi kepatuhannya kepada ibu dan ayahnya, karena tanggung jawab itu telah berpindah. Sebelum perempuan tersebut menikah, maka yang menjadi penanggung jawab adalah ibu dan ayahnya. Dan apabila ibu dan ayahnya telah meninggal dunia dan dia belum menikah, maka tanggung jawab itu beralih kepada saudara yang paling tua, saudara laki-laki yang paling tua. Akan tetapi apabila seorang perempuan tersebut, wanita tersebut telah menikah, maka tanggung jawab itu sepenuhnya beralih kepada suami. Tanggung jawab dunia dan akhirat. Oleh karena itu seorang istri diwajibkan untuk patuh dan tunduk dan tidak boleh komplain dan hukumnya haram, protes kepada apapun yang dilakukan oleh seorang suami dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada ibu dan ayahnya. Apapun yang ingin diberikan oleh suami kepada ibu dan ayahnya, kita seorang istri tidak boleh komplain. Apabila dia komplain dan sakit hati, itu berarti dia durhaka kepada suaminya dan berusaha untuk menghalang-halangi suaminya untuk melakukan kewajiban yang hukumnya fardu ain. Nah, dulu ibu kita dan ayah kita berjasa banyak kepada kita. Nah, ketika kita telah dewasa dan mampu, maka kewajiban itu berbalik arah. Kita kepada ibu dan ayah kita. Allahu Akbar. Tapi banyak di antara kita yang tidak paham. Bahkan sekarang kan apabila orang tua sudah tua dan seorang anak sibuk bekerja, dengan teganya membawa orang tua mereka ke panti jompo. Itu kan kurang ajar. Sebenarnya itu durhaka. Seharusnya anak itulah yang menjaga ibu dan ayahnya. Kalau misalnya dia sibuk dengan pekerjaan, maka dia diwajibkan untuk meminta maaf pada ibu dan ayahnya dan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik dengan cara mencarikan pembantu dan penjaga yang amanah, yang lemah lembut, demikian juga yang penyayang, ya, untuk mewakili tugas dan kewajibannya. Dan seorang anak diwajibkan untuk memberikan upah
atau gaji yang cukup kepada pembantu tersebut. Ya, walaupun sebenarnya kewajiban seorang anak itu tetap ada, dan seorang anak itu tidak akan pernah mampu menunaikan kewajiban dengan baik, ya, walaupun dengan cara tidak mewakilkannya kepada orang lain. Apatah lagi ketika dia mewakilkan tanggung jawab itu kepada orang lain melalui pembantu, demikian juga penjaga. Ya. Kalau kita lihat di Jepang, ya, orang-orang tua itu dianggap penghambat kemajuan. Ya. Orang-orang tua di Jepang itu kalau sudah lihat umurnya sudah mulai tidak produktif, maka mereka dibawa ke rumah-rumah penampungan dan dikunjungi oleh anak mereka mungkin ya setahun sekali, dua tahun sekali, dan itu merupakan penghinaan dan kufur nikmat serta dosa besar. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya. Yang ketiga, al-ihsanu ila dzil qurba ayil qarabah. Utifa dzil qurba 'ala al-walidain wa huwa yadullu 'ala anna Allah ta'ala amara bil ihsani ila al-qarabati bi silatil arham li anna al-ihsana ilaihim mimma yakumur ar-rawabitu bainahum. Famal ummatu illa majmu'atul usar. Fasalahuha bisalahiha wa fasaduha bifasadiha wa la yu'rafu fadlul usrati illa fi waqti syiddati wal kawaris fa indaha yadhharu at-ta'atufu wat ta'awunu wa tarmimul adrar wa izalatul atharat. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat dekat. Itu merupakan suatu kewajiban. Ya, tuntutan melaksanakan tanggung jawab terhadap kerabat terdekat setelah menghormati dan berbakti kepada ibu dan ayah, ya, merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat peduli terhadap penjagaan atau terhadap terjalinnya hubungan baik silaturahim antara kekeluargaan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut akan mampu mengeratkan kembali hubungan kekeluargaan. Nah, sesekali kita datang mengunjungi keluarga kita untuk ziarah, walaupun beberapa puluh menit aja. Buat jadwal khusus. Ya. Jangan gengsi. Apatah lagi merasa diri, saya nggak pantas mendatangi mereka, berziarah kepada mereka karena ya, saya lebih tua. Mereka lah yang wajib datang mengunjungi saya. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh egois lah. Kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk banyak tanazul, mengalah. Karena sifat pengalah itu merupakan salah satu sifat agung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW dan banyak dicontohkan ya, dalam kehidupan beliau. Kekuatan umat tidak akan terbina dan terjaga kecuali dengan mewujudkan kemantapan, demikian juga persatuan keluarga. Harus ada persatuan keluarga. Saya teringat ketika saya tinggal di Banjarmasin. Ada orang Jawa yang tidak lahir di Banjarmasin. Memang mereka lahir di Jawa, tetapi trans ke Banjarmasin. Ya. Dan ibu ini adalah langganan pisang goreng saya. Setiap saya lewat di situ, saya beli pisang goreng. Tiba-tiba saja beberapa hari warungnya nggak buka. Lalu setelah itu, saya tanya kepada beliau, Bu, loh, kok beberapa hari yang lalu warungnya nggak buka, kan nggak libur? Kata beliau, mohon maaf Ustadz, katanya, kami mempunyai seperti perhimpunan lah, ya, perhimpunan kekeluargaan di sini. Jadi seluruh family kami, keluarga kami itu berkumpul 1 kali 1 bulan, seluruhnya. Mereka ada ikatan kekeluargaan. Kumpul, pengajian bareng, kata beliau, arisan, demikian juga yasinan, doa bareng. Tujuannya untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Dan alhamdulillah, kata beliau, sejak beberapa puluh tahun, walaupun telah berlalu beberapa puluh tahun,
Jadi kami masih saling mengenal antara keluarga. Ya. Kami buat satu perhimpunan atau jamaah lah, institusi istilah kita di Malaysia, institusi kekeluargaan. Tiap bulan diwajibkan untuk datang dan saling mengunjungi di rumah yang telah ditentukan dengan membuat beberapa agenda acara, diantaranya pengajian, yasinan, demikian juga arisan. Ya, seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jangan nafsi-nafsi, jangan egois, mentang-mentang kaya, mentang-mentang pintar, mentang-mentang gelarnya tinggi misalnya, merasa alergi, merasa tidak pantas untuk berjumpa dan berkumpul dengan keluarga-keluarga yang mungkin ya keadaannya tidak sama dengan apa yang terjadi pada keluarga pribadinya. Mohon maaf ya, saya campur-campur antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kekuatan umat Islam bergantung kepada sekuat apa hubungan kekeluargaan di antara mereka. Dan kehebatan kekeluargaan atau jalinan kekeluargaan hanya dapat dinilai ketika keluarga itu ditimpa musibah, ya, ditimpa kesulitan atau krisis lah istilah kita. Pada saat itulah akan kelihatan, ya, keluarga yang solid akan saling membantu, saling tolong menolong. Adapun keluarga yang tidak solid ya cuek-cuek aja. Solidnya keluarga itu akan nampak dan terbuktikan ketika keluarga itu ditimpa musibah. Ada kematian misalnya, keluarga yang lain diwajibkan untuk datang, melayat, takziah, memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, anak dan istrinya atau suami dan istrinya. Jangan kita ego. Itu yang ketiga. Kita baca lagi satu sebelum bentar lagi salat zuhur di sini. Al-ihsanu ilal yatama wa humus sighar alladzina la kasiba lahum minal aba wal ihsanu ilal yatim bihusni tarbiyatihi wa hifdzi huquqihi minadh dhaya'. Wa qad mala'a al-kitabu was sunnatu bil wasiyati bihi والرأفة به والحض على كفالته وحفظ ماله من ذلك ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك bis-sabbabah wal wusta. Masyaallah. Yang kelima, al-ihsanu ilal masakin wa humul ladzina la yajiduna ma yunfiquna ala anfusihim wa qad amara Allah ta'ala bil ihsani ilal masakin wa humul ladzina askanatuhumul hajatu wa azillatuhum wa dhalika yakunu bis sadaqati alaihim wa muwasatihim hinal ba'su wad dharra. ورواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي إلى الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال وكالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قال ابن المنذر وكان طاووس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. سادسا الكلام الطيب ولين الجانب وإظهار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك مما هو نافع في الدين والدنيا كالحلم والصفح والعفو والبشاشة. وذلك لأن إحسان القول له تأثير فعال في النفوس وبه يتم التكافل الأدبي أو الأخلاقي بين الناس فإنه سبحانه وتعالى عبر بقوله وقولوا للناس ولم يقل لإخوانكم ليدل على أن الأمر بالإحسان عام لجميع الناس.
Rawal Imam Ahmad an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntaliq. Di hadis yang lain biwajhin taliq, wallahu a'lam. Wa bihadhihi al-fadilati wa hiya al-qawlu al-hasan ba'da al-amri bil ihsani al-fi'li ila an-nas yajma'u baina tarafai al-ihsani al-fi'li wal qawli. Sabi'an iqamatu sholati wa ita'u zakati as-salatu imaduddin wa tariqut taqwa wa hamzatu silati billahi wa sabilut tahalli bil fadaili wal bu'di 'anil razail. Walakin bi syartil ikhlasi wal khusyu'i tammi li 'azamatillahi wa sultanihi wa amma ita'u zakati fa daruriyun li islahi syu'unil mujtama'. Lakinna kullan minas salati waz zakati lam yathbut fihima an ahli al-kitabi naqlun sahihun yadullu ala kayfiyatihima wa naw'ihima. Wa ruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala az-zakatu alladhi umiru bi ta'ati biha ta'atullahi wal ikhlas. Selanjutnya kata beliau dalam tafsir Al-Munir, setelah berbuat baik kepada keluarga, kerabat, maka selanjutnya adalah berbuat baik kepada anak yatim, menyantuni anak yatim istilah kita. Anak yatim adalah golongan anak-anak yang tidak mempunyai tempat tinggal. Demikian juga tidak mempunyai tempat bergantung. Allah. Mungkin disebabkan karena kematian ibu ataupun ayahnya atau kedua-duanya. Tanggung jawab terhadap anak yatim disebabkan terlaksana dengan memberikan mereka pendidikan yang baik, yang sempurna dan menjaga hak-hak mereka agar tidak terampas dan terenggut. Oleh karena itu Al-Quran dan Sunnah senantiasa memotivasi kita, mengajak kita, berpesan kepada kita agar memberikan pelayanan dan perhatian yang baik kepada anak yatim. Demikian juga agama telah mewasiatkan kepada kita sebagai umat Islam untuk menjaga harta mereka yang mereka warisi dari orang tua mereka yang telah meninggal dunia. Hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala an, beliau bersabda, kafirul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Para penyantun dan penjaga anak yatim yang mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya, aku dan dia berdekatan di dalam surga nanti, kahataini wa asyara ila sababati wal wusta, seperti ini. Tidak ada jarak, maksudnya sangat dekat di akhirat nanti. Oleh karena itu kita lihat para ulama sangat memberikan tumpuan perhatian kepada penjagaan anak-anak yatim piatu. Dan sebenarnya umat Islam harus mengambil sikap yang baik untuk mempraktekkan ajaran ini. Kalau bisa ya setiap desa itu ada panti asuhan lah. Ada panti asuhan. Kumpulkan anak-anak yatim, orang-orang miskin itu di satu tempat, berikan pendidikan yang baik, penjagaan yang nyaman dan aman, demikian juga pendampingan yang baik, karena mereka adalah saudara-saudara kita. Tapi sangat aneh kalau kita lihat tidak sebanding dengan jumlah orang-orang kaya yang ada di kampung kita. Terkadang satu kecamatan itu banyak orang kaya tapi tidak dijumpai dan tidak ditemukan adanya panti asuhan, dan itu merupakan salah satu bentuk ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ketika kewajiban sosial kita terenggut oleh sifat ego kita untuk hidup nafsi-nafsi. Kalau bisa sahabat-sahabat yang mempunyai kemampuan untuk memberikan fasilitas kepada yatim piatu, fakir miskin, silakan Bu. Insya Allah tidak akan merugikan, bahkan akan
yang memberikan keberkahan seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di akhirat nanti akan masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW tanpa adanya jarak bersama baginda Rasulullah SAW. Yang kelima, berbuat baik kepada golongan orang-orang miskin. Mereka adalah golongan yang tidak memiliki kemampuan dan tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Di antara cara yaitu dengan cara menyalurkan bantuan sedekah berupa makanan, minuman, sandang dan pangan, itulah istilah kita, pakaian. Demikian juga memberikan perhatian dan simpati kepada mereka dan berusaha untuk memberikan solusi membebaskan mereka dari cengkraman kemiskinan tersebut. Jadi bukan hanya memberikan santunan saja, akan tapi kalau bisa orang-orang kaya ini buat satu program kerja, memperkerjakan mereka agar mereka bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Ya, ciptakanlah lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi kita yang mampu. Lapangan kerja itu enggak harus mewah. Bikin tempe goreng misalnya kan. Ya, bikin tempe crispy misalnya. Ya kita lihatlah. Kita lihat tetangga-tetangga kita yang tidak mampu, kita ajak, kita bikin satu usaha kecil, usaha keripik ya istilah kita. Kalau bahasa Kelantannya krepek. Ya, keripik pisang, keripik tempe, ya, dan memberdayakan mereka, memberikan pendampingan, pendidikan, pelatihan, dan kita pun mengambil keuntungan dari lapangan kerja tersebut, di samping bertujuan untuk mengangkat dan membangkitkan mereka dari keterpurukan, dan juga tujuannya untuk mengurangi pengangguran dan perbuatan kriminal di tengah masyarakat. Karena biasanya kalau orang miskin, nggak ada kerjaan, ya, nganggur, maka pikirannya biasanya buruk aja. Ya. Lihat orang kaya yang pelit, nggak memberikan bantuan dan santunan kepada mereka, mereka berpikir, ini orang kaya, ya pelit banget ya. Ya, masa kita sudah miskin, terus nggak ada pekerjaan, mereka malah cuek-cuek aja, nggak memberikan bantuan kepada kita. Maka itulah yang menimbulkan niat jahat dalam pikiran mereka dan melakukan tindakan-tindakan yang amoral. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, maka kita cegah dengan membukakan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita, ya, memberdayakan mereka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsibuhu qala wa kal qa'imi la yafturu wa kal sha'imi la yuftir. Baginda Rasulullah SAW bersabda, orang yang berusaha memberikan bantuan kepada golongan janda-janda miskin, janda-janda dan orang-orang miskin, ganjarannya atau pahalanya sama dengan berjihad fisabilillah. Dan perawi mengatakan, ya, saya menyangka bahwa baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis itu, ya, membandingkan, ya, dan seperti orang yang bangun tengah malam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, dan juga seperti orang yang senantiasa, ya, berpuasa tanpa berbuka. Maksudnya pahalanya itu sangat besar bagikan orang yang sepanjang malam beribadah dan di siang hari senantiasa berpuasa. Pahala menyantuni janda-janda, demikian juga orang-orang miskin. Al-Imam Ibnu Munzir radhiyallahu taala pernah meriwayatkan tentang pendapat Al-Imam Tawus radhiyallahu taala bahwa orang yang membantu saudara mara atau keluarganya, keluarga perempuannya, ya, adalah lebih afdal dibandingkan memberikan bantuan kepada saudara laki-lakinya, ya, dan pahalanya lebih banyak dibandingkan berperang fisabilillah. Kalau seandainya ada beberapa keluarga kita yang berada dalam ketidakmampuan ekonomi, ada laki-laki dan perempuan, maka
kita disunahkan untuk mendahulukan perempuan karena fisik mereka yang lemah dibandingkan laki-laki. Tapi bukan berarti hanya perempuan saja yang kita kasih, dua-duanya kita kasih sesuai dengan kemampuan kita. Akan tetapi yang lebih kita utamakan adalah keluarga perempuan. Selanjutnya, kewajiban bertutur kata yang baik serta bersifat lemah lembut. Yang ketujuh adalah senantiasa mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kewajiban orang-orang Yahudi untuk sholat dan berzakat tidak pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW tentang kaifiat, demikian juga tentang haul dan nisabnya. Akan tetapi kewajiban berzakat dan sholat itu merupakan kewajiban yang memang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi. Adapun terkait dengan kaifiat sholat, rukun dan syaratnya, demikian juga adab-adabnya. Demikian juga berkaitan dengan zakat, haul dan nisabnya, serta jumlah yang wajib dikeluarkan itu berapa, tidak pernah dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian juga dalam Al-Quran. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholat yang dilakukan oleh orang Yahudi itu hampir sama dengan sholat kita, akan tapi sedikit berbeda. Di antara perbedaan yang paling mencolok adalah dalam sholat mereka tidak ada sujud. Tidak ada sujud. Adapun dalam sholat kita, sujud itu merupakan salah satu rukun yang terpenting. Bahkan baginda Rasulullah SAW bersabda bahwa ketika seseorang sujud dalam sholat itulah hamba itu berada dalam kedekatan yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abd wa huwa sajidun, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Seorang hamba itu berada pada titik kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, titik yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka salat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa kita baca pada siang hari ini, dan alhamdulillah azan zuhur di masjid bawah sudah berkumandang. Kami mengajak untuk kepada para sahabat yang berada di kawasan Kuala Lumpur, Selangor dan khususnya Kajang pada khususnya untuk turun sholat berjamaah di masjid, karena pahala dan kemuliaannya berlipat ganda. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqamah dan senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, dan semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaatul kubra baginda Rasulullah SAW, dan kita masuk surga bighairi hisab bersama ibu dan ayah kita, istri dan anak kita, saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, penafsiran ayat 83 dari suratul Baqarah telah selesai, dan sampai jumpa pada pengajian dan majlis berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat menunaikan ibadah puasa.